Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya dan kelompok saya, kelompok 4 yang terdiri dari Tarisa. Halo Tarisa. Halo. Ada Bagas Andi. Halo. Sevia Ayu. Muhammad Farhan. Afra Zafira. Halo. Dan Vina. Dan saya sendiri. Tema kali ini adalah komunikasi antara orang tua. Oke, langsung saja kita presentasikan hasil kelompok dari kami. Kali ini kontennya adalah fungsi keluarga, pola komunikasi orang tua dengan anak, komunikasi tepat sasaran, relasi orang tua dengan anak. Yang kelima, gaya komunikasi orang tua dengan anak, latihan ketegasan, hubungan orang tua dengan anak, yang terakhir sumber referensi. Baik, langsung saja. Sevia Ayu. Yang pertama adalah fungsi keluarga, yaitu melakukan perawatan dan sosialisasi bagi anak. Tempat pertama anak menjalani kehidupan. Keluarga menentukan faktor sukses atau tidaknya anak. Yang terakhir adalah wadah dalam hubungan interpersonal transformasi nilai. Selanjutnya adalah pola komunikasi orang tua dan anak. Komunikasi keluarga yang dikemukakan oleh McLeod dan Cave dalam Turner and West 2006 adalah komunikasi yang berorientasi sosial dan komunikasi berorientasi konsep. Komunikasi berorientasi sosial adalah yang menekankan hubungan sosial dengan menyenangkan. Komunikasi berorientasi konsep mendorong anak-anak untuk mengembangkan pandangan dan mempertimbangkan masalah. Next. Lanjut adalah 4 tipe pola komunikasi keluarga. Yang pertama adalah laissez-faire, yaitu rendah komunikasi berorientasi konsep dan rendah berorientasi sosial, yaitu anak tidak diarahkan untuk mandiri dan tidak membina keharmonisan. Yang kedua adalah pola protektif, yaitu rendah dalam komunikasi berorientasi konsep, tetapi tinggi komunikasi berorientasi sosial. Artinya anak sangat mudah untuk dibujuk karena tidak bisa membela dirinya sendiri. Yang ketiga, pola pluralistik, yaitu komunikasi yang terbuka dalam membahas ide-ide, menghormati, dan saling mendukung dengan semua anggota keluarga. Yang keempat, pola konsensual, yaitu ditandai dengan adanya musyawarah, mufakat. Bentuk ini menjalankan komunikasi berorientasi pada konsep dan sosial. Next. Selanjutnya adalah pola komunikasi orang tua dengan anak sangat dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu satu, kebutuhan dan gaya komunikasi interpersonal, yaitu kebutuhan akan kasih sayang, pengakuan, dan pengendalian. Yang kedua, kekuasaan. Selama salah satu tidak keluar jalur hubungan keputusan ada pada pihak dominan. Yang ketiga, konflik interpersonal, yaitu ketidakcocokan kepentingan antara dua orang atau lebih dapat menimbulkan dinamika dalam komunikasi mereka. Next. Yang ketiga yaitu komunikasi tepat sasaran. Komunikasi yang baik dan tepat sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu perkembangan setiap pribadi dalam memandang masalah atau topik yang disampaikan, peranan anggota keluarga dalam memandang masalah atau topik yang bisa disampaikan, media komunikasi yang memudahkan untuk berhubungan, tema atau topik setiap inti permasalahan yang dihadapi, faktor eksternal yang sangat
mempengaruhi terciptanya kondisi yang kondusif untuk menciptakan suasana komunikasi yang terarah. Bagaimana agar komunikasi menjadi tepat sasaran, yaitu dikondisikan bagaimana penyampaian pendapat serta opini orang tua diterima sang anak. Beri anak perhatian lebih, menggunakan gaya bicara yang bisa diterima dan dipahami anak, memberikan reward untuk menambah keharmonisan, dan orang tua merangkul anak dan saling membicarakan permasalahan yang ada. Relasi orang tua dengan anak. Hinda mengemukakan tentang beberapa prinsip pokok dalam hubungan orang tua dan anak. Yang pertama adalah interaksi. Pola interaksi ini akan membentuk suatu hubungan dalam suatu waktu. Hubungan ini bersifat timbal balik yang bisa dilihat dari tingkat keseringan dan kedalaman topik. Yang kedua adalah kontribusi mutual. Kontribusi mutual dalam relasi keduanya ada sumbangan dapat diberikan kepada masing-masing. Yang ketiga adalah keunikan. Keunikan di sini berarti pola komunikasi tiap hubungan beda dengan lainnya. Tidak pula bisa ditirukan dengan hubungan keluarga lainnya. Yang keempat adalah pengharapan masa lalu. Pengharapan masa lalu dari interaksi anak dari bayi membuat pengalaman yang menjadi pola bagi penentu interaksi sesudahnya. Yang terakhir adalah antisipasi masa depan. Interaksi anak dan orang tua bersifat kekal. Masing-masing membangun pengharapan dan yang dikembangkan dalam hubungan ke depannya. Yang selanjutnya adalah gaya komunikasi orang tua dan anak oleh Gamble tahun 2005 mengemukakan 3 jenis gaya komunikasi yang digunakan para orang tua kepada anaknya. Yaitu yang pertama adalah gaya asertif. Gaya asertif itu berciri mampu mengekspresikan perasaan dan harga diri berdasarkan pikiran yang etis. Pikiran etis adalah pikiran yang menghargai hak asasi orang lain. Yang kedua adalah gaya non-asertif, adalah kebalikan dari asertif, yaitu negatif dalam perkembangan komunikasi interpersonalnya. Nah, yang ketiga adalah gaya agresif, adalah berusaha mendapat keuntungan dari orang lain atau curang. Next. Ini adalah contoh ciri-ciri dari tingkah laku gaya-gaya asertif, non-asertif, dan agresif. Yang pertama adalah tingkah laku asertif, yaitu ciri-cirinya adalah perbaikan atau peningkatan diri, lalu ekspresif, lalu meraih tujuan yang diinginkan, lalu pilihan untuk diri sendiri, dan percaya diri nyaman dengan dirinya. Yang kedua adalah tingkah laku non-asertif, yaitu yang pertama adalah penyangkalan diri, yang kedua kecenderungan menahan, lalu yang ketiga adalah tidak meraih tujuan yang diinginkan, yang keempat pilihan dari orang lain, dan yang terakhir tidak tegas, cemas, memandang rendah diri sendiri. Yang ketiga adalah tingkah laku agresif. Yang pertama adalah perbaikan diri dengan merugikan orang lain, yang kedua terlalu ekspresif, yang ketiga meraih tujuan dengan mengorbankan orang lain, yang keempat memilihkan untuk orang lain, yang terakhir adalah memandang rendah orang lain. Berko dan rekan dalam Stewart dan Sylvia 2000-31-34 menyebutkan beberapa prinsip ketegasan. Yang pertama adalah Anda tidak dapat mengubah perilaku orang lain, tetapi Anda hanya akan dapat mengubah reaksi Anda atas perilaku tersebut. Yang kedua adalah orang bukan pembaca pikiran. Yang ketiga, ingatlah bahwa kebiasaan bukan alasan untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, Anda tidak dapat membuat orang lain bahagia. Yang kelima, dalam setiap hubungan, Anda akan mengalami beberapa penolakan. Next. Yang keenam, jangan menjadi korban. Bersikaplah bahwa Anda akan melakukan yang terbaik yang Anda bisa. Bila Anda orang yang tidak menyukainya, itu urusan mereka, bukan urusan Anda. Ingatlah bahwa ketegasan bukan berarti kekerasan. Dan yang terakhir adalah, bila Anda memutuskan untuk bersikap tegas, maka sadarilah konsekuensinya.
Yang keenam adalah latihan ketegasan. Latihan ketegasan ini seringkali melibatkan keahlian berkomunikasi baru, yaitu konfrontasi dan persuasi. Perilaku ketegasan juga berkaitan dengan perilaku nonverbal. Ia melembangkan pertanyaan-pertanyaan ketegasan, misalnya apa saja dalam suatu wawancara pekerjaan, seseorang yang sedang membicarakan tentang kualifikasi dan reputasi diri kepada pewawancara, akan tetapi dia tidak berani menatap mata pewawancara dan suaranya hampir tidak terdengar. Untuk pelatihan ini, Anda harus meminta perilaku yang Anda rasa tidak bisa tegas untuk direkam, kemudian Anda analisis sendiri kenapa Anda melakukan demikian. Next, yang ketujuh, hubungan orang tua anak dalam perspektif Islam. Beberapa hadis dan ayat Al-Quran mengatur dengan jelas hubungan orang tua dan anak. Sebagaimana tertera dalam Luqman ayat 13-19. Ayat ini menerangkan tentang nasihat-nasihat Luqman dalam memberikan bekal kepada anaknya melalui pelajaran kehidupan. Next, hubungan orang tua anak dalam perspektif Islam. Nasihat pertama adalah melarang menyekutukan Allah, karena sesungguhnya syirik adalah dosa besar. Allah juga memerintahkan manusia supaya berbakti kepada ibu dan bapaknya, menanti keduanya dalam melaksanakan semua haknya, juga supaya mensyukuri ibu bapaknya, karena kedua orang tua merupakan penyebab kelahiran kita di dunia. Namun jika kedua orang tua mendesak untuk mempersekutukan Allah, maka tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk dalam perbuatan durhaka kepada Allah. Next. Luqman juga melarang anaknya untuk melakukan beberapa hal, antara lain tidak memalihkan wajah dari orang yang sedang berbicara karena kesombongan, tetapi menghadapi wajah ke arah lawan, bicara dengan wajah yang jernih. Berlaku sederhana dalam perjalanan, tidak boleh tergesa-gesa, tetapi juga jangan terlalu lamban. Ketika berbicara, sebaiknya pelankan suara, dilarang mengeraskan suara jika tidak perlu, karena suara lembut lebih menyenangkan orang lain mendengar. As-Siddiq 2011 jilid 3 446 sampai 449. Next. Berdasarkan Quran surat Luqman di atas, kiranya dapat dianalisis bahwa prioritas pendidikan yang harus diterapkan kepada anak yaitu akidah. Karena itu adalah kunci keberhasilan ketika anak menjalani kehidupannya di dunia. Setelah itu barulah tentang muamalah kepada orang tua dan kepada sesama manusia. Adapun hadis yang terkait antara lain nasihat Rasulullah SAW berbunyi, ajarkanlah kebaikan kepada anak-anak kamu dan didiklah mereka dengan budi pekerti yang baik. Hadis riwayat Abdul Razak Said bin Mansur. Di antara hak orang tua terhadap anaknya adalah mendidiknya dengan budi pekerti yang baik dan memberinya nama yang baik. Hadis riwayat Baihaqi. Baik, ini presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.